Hai, apa kabar semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Selamat pagi, kita hari ini akan belajar tema 6, kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Kalau ada yang penting, kalian boleh catat atau garis bawahi di buku paket atau LKS kalian. Kita akan belajar, jadi semuanya siapkan diri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Menulis sebuah puisi. Apa itu puisi? Masih ingat kalian? Kita akan ulang pelajaran ini sekali lagi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis secara imajinatif. Jadi, tidak sebenarnya. Bagaimana menulis puisi yang baik? Mari kita simak langkah-langkah dalam menulis puisi berikut ini. Kita lihat yang pertama, tentukan dulu tema dan judulnya. Pilihlah tema yang akan dibuat sesuai dengan acuan dalam membuat puisi. Nah, setelah itu kita boleh menentukan kata kuncinya. Ingat ya, setelah menentukan tema, tentukan kata kuncinya yang sesuai dengan tema dan judul. Lalu yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Kita kemarin sudah bahas ya bahwa bahasa dalam puisi itu adalah bahasa yang indah, identik dengan keindahan bahasanya. Jadi dalam menulis puisi kita boleh menggunakan majas. Apa itu majas? Majas itu kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk melukiskan sesuatu. Dan langkah yang selanjutnya kita bisa kembangkan puisi seindah mungkin. Nah, jadi puisi-puisi yang sudah kita rangkai tadi kita sudah bentuk dalam tulisan yang ringkas, padat, dan indah. Makanya pilihlah kata yang sesuai dan mewakili unsur keindahan. Tadi kita sudah membahas tentang langkah-langkah atau tahap membuat puisi. Tidak hanya dalam membuat puisi, makhluk hidup kita juga punya tahap kehidupan. Ya, kemarin juga kita sudah bahas tentang metamorfosis, yaitu serangkaian siklus daur hidup makhluk hidup. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, mari kita mengingat kembali ingatan kita di pelajaran kemarin tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan yang dimulai dari telur atau larva, pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi dewasa, hewan dewasa ya. Jadi ada 4, telur, larva, pupa atau kepompong, dan hewan dewasa. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau melewati 4 tahap kehidupan, yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sekarang mari kita perhatikan daur hidup katak berikut ini. Kita akan bahas hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna satu persatu. Tapi Miss akan jelaskan secara singkat saja, supaya kalian boleh cepat paham dan dapat mengerti dengan baik ya. Oke, tadi kan metamorfosis sempurna itu melewati 4 tahap kehidupan. Nah, inilah tahap kehidupan daur hidup katak, dimulai dari telur menjadi kecebong, menjadi katak muda, dan katak dewasa. Katak muda ini dia masih memiliki ekor. Ekornya itu didapat saat si katak menjadi kecebong. Nah, setelah dewasa, katak sudah kehilangan ekornya atau ekornya menyusut. Ada 4 ya, telur, berudu atau kecebong, katak muda yang masih berekor, dan katak dewasa. Lanjut ya, sekarang kita memperhatikan daur hidup nyamuk. Ini juga masuk ke metamorfosis sempurna. Ya, jadi nyamuk ini berawal dari telur. Bertelurnya di air, lalu telur menetas jadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini akan berubah menjadi pupa. Lalu pupa ini, dari pupa akan keluar nyamuk muda, dan
nyamuk muda ini akan menjadi nyamuk dewasa. Kita lihat daur hidup nyamuk dari telur. Telurnya di air, kemudian dari telur menetas menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dan pupa menjadi nyamuk. Ya, paham ya sampai di sini ya? Ada 4 tahap daur hidup nyamuk, berarti masuk ke dalam kategori metamorfosis sempurna. Selanjutnya daur hidup lalat, masih temannya nyamuk ya. Ya, kita lihat aja gambarnya di sini ada 4 tahap kehidupan atau daur hidup lalat. Berawal dari telur. Telur lalat akan menetas dan berubah menjadi larva atau belatung ya. Nah, dari belatung ini kemudian mereka memproses diri menjadi pupa. Nah, dari pupa akan menjadi seekor lalat dewasa. Jadi tahapannya ada 4. Ada telur, kemudian menjadi belatung, kemudian menjadi pupa, dan kemudian menjadi lalat dewasa. 4 tahap daur hidup lalat. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang metamorfosis sempurna, maka sebaliknya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Kita akan membahas itu. Metamorfosis tidak sempurna berarti metamorfosis yang tidak melewati 4 tahap, hanya 3 tahapan, yaitu dari telur, kemudian menjadi nimfa atau larva, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan, kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Oke, kita akan bahas daur hidup kecoa terlebih dahulu ya. Daur hidup kecoa atau lipas diawali dengan bertelur di permukaan tanah atau tumpukan sampah. Nah, dari telur ini akan muncul anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda ya. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai akhirnya menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahap kepompong, daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat di sini gambarnya hanya ada 3 tahapan, dari telur ke anak kecoa dan kecoa dewasa. Berarti dia bukan mengalami metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis pada kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Oke, selanjutnya daur hidup capung. Capung juga termasuk ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya melewati 3 tahapan daur hidup. Diawali dari telur, kemudian telur tersebut akan berubah menjadi larva, dan larva menjadi nimfa yang hidup di air, dan dari nimfa akan menjadi capung muda yang hidup di daratan dan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Selanjutnya kita lihat daur hidup jangkrik. Daur hidup jangkrik diawali dengan bertelur di dalam pasir. Nah, jika menetas akan menjadi anak jangkrik atau nimfa. Setelah berganti kulit, nimfa atau anak jangkrik itu akan menjadi jangkrik dewasa. Kita lihat daur hidup jangkrik pada gambar ini ya. Dari telur, kemudian menjadi nimfa atau jangkrik muda, dan kemudian tubuhnya membesar menjadi jangkrik dewasa. Hanya ada 3 tahapan daur hidup, maka disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup belalang. Di video sebelumnya kita sudah bahas ini ya, jadi misalkan jelaskan secara singkat saja. Belalang termasuk ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya melalui 3 tahap daur hidup ya, dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa atau belalang muda yang tidak bersayap atau belum bersayap. Nah, dari belalang muda atau nimfa ini akan kembali besar dan menjadi belalang dewasa yang bersayap.
Nah, hewan-hewan yang sudah kita bahas tadi itu kan banyak ya, kita temui di mana saja. Hewan itu termasuk dalam sumber daya alam ya. Kan kemarin kita sudah bahas ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui terus-menerus itu salah satunya ada tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang mari kita bahas fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Apa itu? Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Dari tumbuhan ya, bisa padi, bisa jagung, bisa tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Tentu saja hewan-hewan ini juga bisa kita manfaatkan, baik dagingnya, kulitnya, telurnya, dan lain sebagainya. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, dan bahan baku kayu olahan dan juga obat-obatan. Yang pertama, sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan, maksudnya sebagai sumber makanan. Sumber daya alam nabati sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kita bisa dapatkan karbohidrat dari padi, ubi, jagung, dan kentang. Masih ingat ya dengan pelajaran ini ya di semester lalu kemarin. Dan sumber lemak kita berasal dari kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Sumber proteinnya dari kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Dan yang terakhir, vitamin kita bisa dapat dari sayur-sayuran. Yang kedua, selain tadi sebagai pangan, sumber daya alam nabati juga dapat digunakan sebagai budidaya sandang. Sumber daya alam hayati digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian. Antara lain adalah serat rami. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi, sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan dapat didapat dari serat nanas dan pisang. Pakaian dari tumbuhan memiliki nilai jual yang tinggi dan mempunyai sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, dan bahannya padat. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk membuat mebel atau furniture dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu jati, merati, rotan, rasamala, dan bambu. Tadi kita sudah bahas fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Nah, sekarang kita ke hewani. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan, jelas ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama di sektor perikanan. Nah, karena Indonesia ini berpotensial, yaitu memiliki 2/3 wilayah yang merupakan perairan, maka sumber daya perikanan sangat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, misalnya memancing ikan, baik itu di perairan darat atau laut. Dan hasil lautnya, hasil perairannya bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan menjadi makanan kita sehari-hari.
Yang ketiga ada peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging atau telurnya. Contohnya ayam, bebek, kalkun, merpati, dan unggas lainnya. Lalu yang terakhir ada aneka satwa. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contoh hewan ini antara lain lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, burung walet, dan sebagainya. Selain bermanfaat bagi manusia, hewan juga bermanfaat bagi lingkungan. Kita lihat ya, manfaatnya ada. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Jelas ya, ini menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Mengapa demikian? Karena kotoran-kotoran hewan itu bisa digunakan sebagai pupuk yang akan menjaga keseimbangan suburnya tanah. Dan yang terakhir, menghasilkan banyak penyubur tanaman. Oke, sekarang waktunya kita beralih ke seni budaya dan prakarya tentang tari, tradisi, kreasi. Tari, tradisi, kreasi. Menari pada dasarnya adalah mengekspresikan berbagai hal mengenai perasaan melalui gerak tari. Pengelompokan jenis tari menurut pola garapnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari kreasi merupakan tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, menciptakan, dan mengubah gerak yang menjadi dasarnya. Beberapa contoh tari kreasi baru adalah sebagai berikut. Kita lihat yang pertama ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini menirukan gerak dan perilaku burung merak jantan yang memperlihatkan keindahan sayapnya. Kita bisa lihat ya dari kostum penarinya. Kain atau pakaian yang dipakai sangat menyimbolkan keindahan sayap burung merak jantan. Lalu ada pula tari zapin kipas. Tari ini diciptakan mengembangkan gerak tari melalui pengemasan geraknya. Lalu yang berikutnya ada tari jaipong. Tari ini menggabungkan beberapa elemen seni tradisional Karawang seperti pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketut tilu. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Cukup banyak ya yang kita bahas hari ini. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, God bless you.